Okay, good morning, everybody. In this occasion, we will presentation about speech community. But before we start our presentation, we would like to introduce ourselves. My name is Denur Malvitaloka as moderator and the last speaker. And my friend is Dila Fiona Mahnara as the second speaker and Dimas Aji Nugroho as the third speaker. Okay, please pay attention to this presentation today. And for the first speaker, please, Dimas Aji Nugroho, time is yours. Okay, thanks to moderator. For the first material is definition of the speech communities. Get characterized by means of a shared body of verbal sign and set off from similar aggregates by significant differences in language use. Jadi definisi speech community itu adalah setiap kelompok manusia yang dicirikan oleh verbal yang dimiliki bersama dan kelompok yang sama oleh perbedaan yang signifikan dalam penggunaan bahasa. Next material is retrieving the speech community. The work of John Gumperz revived the concept of the speech community by considering its social contract. Instead of focusing on the single language model, he defined it as any human aggregate characterized by regular and frequent interaction by means of shared body of verbal signs and set off from similar aggregates by significant difference in language usage. Jadi dalam karyanya John Gumperz, dia menghidupkan kembali konsep masyarakat tutur dengan speech community dengan menganggapnya sebagai konstruksi sosial. Dia alih-alih berfokus pada model bahasa tunggal, ia mendefinisikannya itu sebagai setiap agregat manusia yang dicirikan oleh interaksi yang teratur dan sering melalui tubuh tanda-tanda verbal bersama dan berangkat dari agregat serupa oleh perbedaan yang signifikan dalam penggunaan bahasa. So, I think enough for the first speaker. Back to moderator. Okay, thank you, Dimas, for the explanation. And for the next material will be delivered by Dila Fiona Mahnara. Please, Dila Fiona Mahnara, time is yours. Okay, thank you to Dia. Okay, guys, I will to explain about the speech community and models. To the extent that the normative organization of a speech community is discovered through empirical research, it can clearly be distinguished from the socioeconomic structure of the society to which that speech community belongs. According to Carswell 1994, the nature of their speech norms, especially whether they relate to standard, legitimate, and literate form of language, is determined by a large socioeconomic structure, in particular those based on power.
Jadi, sejauh organisasi normatif masyarakat tutur ditemukan melalui penelitian empiris, maka dapat dengan jelas dibedakan dari struktur sosial ekonomi masyarakat tempat masyarakat tutur itu berada. Prosedur standar dalam survei sosiolinguistik memerlukan konsultasi ilmu sosial dan penelitian sejarah yang ada untuk memahami susunan komunitas dan menginformasikan penggunaan variabel sosial sebagai faktor penjelas untuk variasi dan perubahan bahasa. Menurut Kerwis tahun 1994, sifat norma ini, terutama apakah mereka berhubungan dengan bentuk-bentuk bahasa yang standar, dilegitimasi, dan melek huruf, itu ditentukan oleh struktur sosial ekonomi yang lebih besar, khususnya yang didasarkan pada kekuasaan. And for the next material is about sociolinguistic and social actor. One of the great challenge for the reformulate concept of speech community described above actually came from the field of sociolinguistic and Creole language studies. This is not surprising since sociolinguistics is the study of language variation and identification of features that systematically differ from other varieties. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam merumuskan kembali konsep komunitas tutur yang dijelaskan sebenarnya datang dari bidang studi sosiolinguistik dari bahasa Kreol. Hal ini tentu tidak mengherankan karena sosiolinguistik adalah studi tentang variasi bahasa dan identifikasi fitur yang secara sistematis berbeda dan dari varietas lainnya. But areal focus on the difference among within speech communities result from discrimination in terms of class, gender, race, and colonial conquest. In a field notorious for proclaiming that the difference between a language and dialect is who control the army. One could predict that the cultural political parameter of speech communities will encroach or sociolinguistic methodologies that are often apolitical. Dengan demikian, dua bidang tersebut berfokus pada perbedaan dan di dalam komunitas tutur yang diakibatkan oleh diskriminasi penaklukan kolonial. Dalam bidang yang terkenal karena menyatakan bahwa perbedaan antara bahasa dan dialek adalah siapa yang mengendalikan tentara. Orang dapat memprediksi bahwa parameter sosial, budaya, politik, dan komunitas tutur akan melanggar metodologi sosiolinguistik yang seringkali apolitis. That's all from me. Back to moderator. Okay, thank you, Dila Fiona Mahnara, for the explanation. And for the next material is intersecting communities. Will be delivered by me. Okay. The fact that people do use expressions such as New York speech, London speech, South African speech indicates that they have some idea how a typical person from each place speaks. That is of what it's like to be a member of particular speech community, what are somewhat loosely defined, such as a person may be said to be typical by virtue of observing of the linguistic norms one associates with the particular place in question. Jadi yang dimaksud dari komunitas perpotongan atau persimpangan ini yaitu kita mengambil contoh dari pembicara penutur bahasa dari New York, London speech, dari komunitas pembicara Afrika Selatan. Itu kan memiliki indikator yang berbeda-beda, itu memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini dijelaskan seperti itu. Jadi,
walaupun dalam suatu komunitas itu misalnya English speech, but di dalamnya itu ada lagi perbedaan lagi. Jadi di dalamnya itu nggak sama bahasa Inggrisnya, tapi ada lagi beda lagi seperti itu. Begitu juga contohnya seperti di London pun ada untuk British English-nya itu ada lagi di dalamnya perbedaannya. Itu ada yang untuk Selandia Barunya itu pakai British yang berbeda dengan tentunya dengan England ya. Dengan England itu berbeda, tapi sama-sama British seperti itu. Contohnya dari intersecting communities. Jadi semua negara itu memilih kan kami juga Indonesia ini juga menggunakan bahasa Inggris ya sebagai second language atau foreign language. Nah, itu juga memiliki bahasa yang berbeda. Kita kadang berpatokan dengan American English ataupun British English. But di dalam British, kalau kita berbicara British mungkin commonly British yang wacah gitu. Water gitu kan. Ada cah-cahnya. Tetapi ternyata di dalam British itu ada lagi pembagiannya. Jadi spesifiknya itu kalau kita ke luar negeri, misalnya kita ke London atau ke Selandia Baru atau ke Kanada ya, ke Kanada, English Kanada itu beda dengan English di London. Seperti itu. Tetapi sama Britishnya begitu. Jadi punya ciri khas yang berbeda-beda setiap negara. Itu yang dimaksud dari intersecting communities. Okay, for the next material is network and repertoires. Another way of viewing how an individual relates to other individuals in society is to ask what networks he or she participates in. You are said to be involved in this network in the people you know and interact with, also know and interact with one another. If they do not, the new network is a loose one, you are also said to be involved in the multiplex network if the people within are tied together in more than one way. I not just to work, but also to other social activities. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ya, itu terbentuk jaringan. Dalam speech community, contohnya itu terbentuk pasti jaringan. Karena kenapa terbentuk jaringan? Karena dia merupakan kumpulan dari orang-orang. Jadi terbentuknya bahasa itu dari kumpulan orang-orang yang saling berkaitan sehingga membentuk jaringan. Sehingga contoh ya, untuk contohnya yaitu ada seseorang misalnya yang menyebarkan bahasa ya, yang pertama menemukan bahasa, lalu ia menempati suatu negara. Ia menempati suatu negara tersebut, dia menggunakan contohnya dia menggunakan dulu misalnya kita menggunakan bahasa Jawa gitu ya, menggunakan bahasa Jawa. Nah, dia itu berkomunikasi dengan orang lain sehingga ternyata orang lain itu nyambung bahasanya menggunakan bahasa mereka. Jadi mereka punya ciri khas bahasa tersendiri. Jadi bahasa tersebut disebabkan oleh jaringan atau sekumpulan orang. Nah, ini disebut dengan network and repertoires. Jadi diulang sehingga membentuk suatu jaringan yang banyak dan terbentuklah bahasa di suatu negara. Jadi seperti itu contohnya. Okay. For the conclusion of this presentation is any human aggregation characterized by a shared corpus of verbal indicators and distinguished from comparable aggregates by significant variations in language use and revert to as a speech community, initially focusing on language system, relationships, and boundaries, and the concept of speech community has expanded to include social representation and norm-informed attitudes, values,
belief, practices, as well as the idea that members of speech community use their language to create social and cultural products. For the most part, sociolinguistic training focuses on the identification and analysis of linguistic variation compared to sociological variables such as ethnicity, class, age, and gender. The difficulty is in incorporating attitudes about language and the nation of shared and corroborate belief into the analysis of linguistic practices. If speech community members are not aware of this form, linguists often argue that they are not aware of what constitutes their speech community. Jadi kesimpulannya itu variasi bahasa yang digunakan di dalam speech community itu berfokus pada sistem bahasa tersebut, pada hubungannya, konsepnya, lalu apa aja yang masuk di social representation atau dari pandangan sosialnya ataupun dari norma yang terbentuk di dalamnya. Jadi ini ada kaitan hubungannya antara hubungan sosial dengan bahasa. Jadi hubungan sosial membentuk bahasa tersebut. Maupun itu terkandung di dalamnya dari etnis, dari bahasanya, dari budayanya, dari kelas sosialnya, dari umur, dari gender. Nah, itu membentuk suatu bahasa. Nah, di dalam itu semua kan di dalamnya community ya, di dalam speech community. Jadi kita bisa menemukan semua itu di dalam kelompok bahasa atau kelompok penutur bahasa tersebut. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. We think this enough for our presentation, and thank you for pay attention for us, and sorry for many mistakes if we say it in presentation today. Thank you guys. Thank you so much, and we will close this presentation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.